kemampuan telinga mendengarkan itu 80 desibel sekian lah. Sementara sound horeg itu 140 sekian. Itu bukan kebas lagi. Mati rasa. Pakaiannya nggak masuk akal, Pak. Justru itu Mas, masyarakat Jember mendukung karena salah satu cara Jember viral. Sebenarnya sound horeg itu nggak perlu dilarang, dibatasi atau diberangus sekalian. Oh, enak kan? Deredet dengan soundnya. Lah pengen bertut kan? Matikan, Pak. Walaupun Anda editor nggak brutal. Jangan Mas. Nah, ada apa yang geger kali ini? Sudah pasti sound horeg mendukung budaya lokal, Mas. Jadi sepakat sound horeg dibudayakan. Ini harus dilestarikan. Bahkan terakhir isunya, Mas, masyarakat Jember kalau kerja nggak denger sound horeg, Mas, dia nggak semangat Greges kerja. ya? Greges, Mas. Greges. Tetapi ngomong-ngomong soal sound horeg ya, Andi atau Faruk, medio November kemarin sebelum pencoblosan itu Bupati terpilih sekarang itu sempat membuat semacam MOU dengan pegiat-pegiat sound horeg untuk mengadakan event-event rutin ketika terpilih. Nah, betul. Nah, gimana itu Mas Andi? Ini udah mendukung tapi banget. saya menguatkan, Mas. Jadi bupati kita terpilih Gus Pawait, dia bilang, Mas, dalam salah satu statementnya di media. Sampean? Enggak, Mas. Bisi-bisi kalau saya. Dia bilang di salah satu media kalau sound horeg itu adalah kreativitas yang bisa dimanfaatkan suaranya. Oke, masuk Mas, masuk. Jadi gini, pertama Pak, sound horeg saya pribadi jelas sudah tentu pasti menolak no LALA. Dalam bentuk apapun. Menolak dalam bentuk apapun karena begini. Anda nggak pro Jember ya? Nggak pro Jember Pak. Jadi gini, saya akan melihat dari beberapa variabel kesehatan, variabel ketertiban umum, dan variabel kenyamanan sebagai warga Jember Pak. Dan ini saya pasti didukung sama netizen ya. Netizen di di Instagram rame. Nanti editor dikasih ya. Ini adalah pasukan saya. Seru. Kalau kata penggiat sound horeg, Mas, aduh. Kalau penggiat sound horeg, Mas, ya deh yang SDM tinggi, yang SDM rendah ngalah. Jadi gini. Anda harus saya kasih dasar hukum. Oke. Waduh, si paling KUHP. Saya menggunakan dasar hukum ini soal ketertiban umum ya. Nih Anda harus hilang tahu. pasalnya, Mas. Enggak, sabar Mas. Saya itu Nah, sambil Mas Andi nyari-nyari, berarti Anda termasuk yang ikut tanda tangan MOU itu ya? Wah, saya nggak cuma tanda tangan, Mas, saya ngeprint. Enggak, Mas, saya nggak terlibat. Tapi bupati kita, I love Bupati Pink ya. Waduh. Enggak nih Mas ya. Di bab 2 tentang pelanggaran ketertiban umum pasal 503. Ayat pertama, barang siapa membikin kegaduhan atau memberisikan tetangga sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu. Selanjutnya ayat berikutnya sama nadanya, itu pidana Mas. Jadi Anda para pegiat sound horeg secara pidana Anda dapat dipidanakan dan dapat dilaporkan. Konsekuensi hukumnya tentu di penjara. Silakan menikmati. Tapi kita harus memandang dari sisi sosial budaya, Mas. Kalau Anda mengeluarkan buku, saya juga mengeluarkan buku. Berlebihan teman Mas. Enggak, aku pertama itu dulu ketertiban. bahkan ini sudah dalam aspek haki dan warisan budaya, sound horeg itu mengandung unsur kearifan lokal karena udah jadi kebiasaan masyarakat Jember bikin gaduh. Loh. Nah, tapi kan sebenarnya sound horeg kan kalau bicara haki, Mas, kadang kan bukan lagu-lagu mereka yang diputer, Mas. Oh, remix, Mas. Oh, remix. Remix kalau itu masuknya. Memang melanggar. Nah, menarik yang soal Andi tadi bahas kesehatan. Nah, tadi saya sempat ke soal hukum dulu, ketertiban umum dulu, pidana ini. Enggak boleh. Harus, Mas. Justru ini, Mas, bicara masalah ketertiban, Mas, ya, itu kan dilaksanakan mulai dari sore sampai ke pagi hari, Mas. Ini secara gak langsung ketika ada acara-acara seperti itu, lingkungan kan rame, Mas.
Jadi rumah-rumah gak akan kemalingan mas. Tapi jebol karena rusak mas. Iya, karena rumahnya roboh. Enggak, tapi di daerah lain soal sound horeg ini banyak yang udah ngeluarin perda. Kayak di Malang gitu. Dilarang. Iya, dilarang. Oh, dilarang. Udah di batasan berarti ya? Iya, ada batasan-batasan. Nah, di Jember ini unik nih. Loh, lah iya tadi kan saya bilang secara ketertiban umum ada pasalnya. Teman-teman bisa buka KUH pidana 103, pasal 103 ayat 123 itu. Nah, yang berikutnya ini kemampuan. Coba dicek kemampuan telinga mendengarkan itu 80 desibel sekian lah. Sementara sound horeg itu 140 sekian dan itu tidak nyaman di telinga. Itu kan kita ngomong kesehatan. Itu bukan kebas lagi. Mati rasa. Ada resistensi Pak di telinga gitu. Aku whatever lah. Yang penting saya pribadi menolak tanpa catatan gitu. Itu Tapi katanya sound horeg ini ada manfaat kesehatan juga. Melatih jantung kan. Terutama anak kecil itu. Nah, tadi belum lagi aku ke aspek jantung ya, orang-orang tua yang ada penyakit itu ya, ini telinga Yang bikin jantung. derdek. Iya. Maka dari itu saya pribadi menolak. Kenapa Anda menerima seolah-olah Anda paham sound horeg apa? Ada banyak sisi positif mas dari sound horeg. Kita akan mengkaji dari 3 perspektif mas. Apaan tuh? Oke. Kalau saya terbuka diskusi ya, Gimana? teman juga bolehlah mengeluarkan pendapat kenapa sound horeg ini. Kalau saya menolak dong. Memang ada sisi negatif mas. Cuma SDM tinggi nggak boleh kayak gitulah. SDM rendah ini mau lewat bos. Jadi mas ada 3 perspektif. Yang pertama aspek ekonomi mas. Oke. Nah penyelenggaraan acara-acara sound horeg atau enggak ya, sisi lain dari festival lah mas itu secara nggak langsung. Jadi memang ada banyak lapangan ekonomi yang terbuka mas pada akhirnya. Orang pada ngumpul. Banyak penjualan ya. Nah bisa bikin UMKM itu ada ruang lagi lah mas untuk bisa cari pendapatan. Terus yang kedua mas dari aspek hiburan. Ini salah satu variasi baru Jember bisa akan ramai mas. Yang ketiga ini dari aspek pelaku kreatif mas. Nah karena kebanyakan dari sound horeg itu adalah sound yang dibikin sendiri secara rumahan. Nah ini melatih kreativitas dan memberikan panggung. Belum lagi terakhir ada penjoget-penjoget mas di sana. Nah, ya itu justru karena penjoget itu Pak saya nggak sepakat. Ada anak-anak muda. Betul. Dan itu pakaiannya anak-anak minim-minim muda biasanya. itu pakaiannya minim Pak. Gerakannya nggak masuk akal Pak, begini-begini Pak. Itu aku ngeliatnya Pak ya, miris aku karena beberapa kali aku lewat di kecamatan di Jember ini pakaiannya nggak masuk akal Pak. Justru itu mas, masyarakat Jember mendukung karena salah satu cara Jember viral itu dari jogetan FYP mas. Lah iya terus ini ya tadi joget keamanan. Berapa kali sound horeg itu kebakar, bentrok. Di situ juga tempat anak-anak muda minum-minuman begitu. Jadi banyak aspek yang mudorot. Kalau dalam fikih ini ada istilahnya Pak, adororu yuzal. Semua yang mudoroti yuzal, tinggalkan atau jauhi lah. Lah ini memang harus dijauhi. Perspektif kan? hukum negara, hukum agama, kesehatan begitu. Apa solusi yang bisa ditawarkan kalau sound horeg bisa dilanjut? Ini catatan ya. Kalau bawa-bawa agama mas, ada hadis mas. Barang siapa yang membahagiakan orang lain akan diciptakan 70.000 malaikat. Mas Saman baca hadis berlebihan. Baca hadis kayak gitu mas bisa disemprit orang. Orang-orang bahagia mas itu. Nah gini jalan tengahnya. Gak kawan bareng. Jadi ada jalan tengahnya mas. Sebenarnya sound horeg itu nggak perlu dilarang, dibatasi atau diberangus sekalian. Jalan tengahnya sebenarnya. Nah kalau memang mau mendukung, jangan nih bupati terpilih, jangan cuma mendukung dalam bentuk event-event aja. Misal sound horeg keliling atau segala macam, tapi lebih ke upaya konstruktif untuk mendorong perekonomian. Saya sepakat tadi soal perekonomian. Kok Anda gabung mas berdua mas? Bentar mas. Tapi kalau perekonomiannya cuma sekedar jualan dan semacam karnaval, itu kita cuma sebagai penikmat mas. Nah bagaimana pemerintah daerah ini membuat MOU mendorong agar pelaku sound horeg ini bertransformasi menjadi produsen sound lokal di Jember. Jadi mereka jadi produsen, bukan cuma sekedar adu kenceng-kencengan yang kalau kata Mas Andi tadi mudorot kan. Jadi jalan tengahnya, doronglah mereka ini untuk memproduksi. Barangkali kan yang awalnya kita dikenal sebagai kota sound horeg, kemudian hari dikenal sebagai kota industri sound terbaik di Indonesia.
Wih, ini ada efek tepuk tangan ini mas. Jadi produksi speaker. Oh iya, tapi diarahkan ke lebih konstruktif mas. Harus ada ini ya, ruang khusus ya untuk. Tuh, termasuk kalau mau ngadakan battle sound, bukan cuman derdetan mas, Itu tapi battle nggak cuma soundnya mas, orangnya gepuan juga. Tapi kan begini, kalau kemudian diproduksi, nanti jualnya di mana? Kalau dijual di Jember juga, Jember tambah berisik. Ayo. Itu lu. mas, jadi Ayo lu. jualan. Ketika misal Jember punya produk soundnya, misal sound of Jember, sound of Jember dikenal, itu kan bisa entah ekspor atau bekerja sama dengan produsen-produsen mobil-mobil lokal atau apalah begitu. Jadi bukan cuman untuk sound horeg aja, Ini kok menolak terus ini mas, coba dengerin. bisa jadi produksi. Dengerin dikit ini berdutnya. Masa nggak suka kayak gini? Masa nggak suka kayak gini? Blok. Itu mas. Jadi ya kembali lagi mendorong, ya seperti kita bahas rokok kemarin lah mas. Oke. Kalau Jadi kita cuman sebagai penikmat aja ya. untuk industri, anggaplah positif, bisa ada produksi sound di Jember. Terus apa lagi? Udah mentok, ente otok. Dan oh ya, ada fakta lagi. Sound horeg ini nggak bisa diputus mata rantainya. Mas. Mulai dari kecil sejak dini, itu ada anak-anak yang mainannya sound mini, mas. Trek-trekan. Nah, itu kan potensi sebenarnya. Tapi kalau potensinya cuma dibuat karnaval dan pawai-pawayan, saya nggak sepakat. Tapi begini, produksi. Tapi bagaimana mengantisipasi kebisingan sound horeg yang ada di jalan-jalan? Yang saya protes itu, jadi ada orang-orang tua pak, yang secara kesehatan itu rentan, tambah digedor pakai sound horeg pak. Dudut, itu jantungnya kadang keluar masuk lagi pak. Anda Betul lah. Tapi saya tadi lagi ketawa soalnya malu sebetulnya. Bener. Tapi bener mas tadi ada banyak orang-orang yang ngeresah mas, karena sekali lewat itu kan ada istilah itu derdet, makin disawer itu soundnya makin tinggi mas. Derdet ya. Nah iya saya tanya solusinya apa kalau kemudian itu ada di jalan-jalan, ada di rumah warga yang itu mengganggu kenyamanan gitu. Apa Sebenarnya solusinya? Ada win-win solution mas. Sound horeg itu memang harus tetap dibudayakan. Cuma orang-orangnya nggak boleh ngeplay langsung mas di publik. Tapi semakin kenceng di headphone. Nah itu harus diatur mas oleh pemerintah daerah setempat. Jadi kan selama ini sound horeg itu identik cuman keras-kerasan mas. Yang penting ngebas geter neng ati mas. Sedangkan aspek-aspek lain, clarity-nya, kemudian treble-nya, nah itu harus mengundang pihak expert bagaimana nanti sound horeg itu nggak cuman keras-kerasan. Misal ada battle sound nih, menghadirkan pihak-pihak yang expert di bidangnya untuk menilai sound itu clarity-nya gimana. Jadi bukan cuman keras-kerasan, sehingga bisa diterima oleh semua telinga. Anehnya mas, orang-orang pegiat sound horeg itu sekarang udah jadi artis mas. Jadi dia seolah-olah memang, bukan seolah-olah ya, memang sama orang-orang umum itu dianggap ekspertis di bidang sound mas. Bahkan sampai ada beberapa video di TikTok itu mas, ada orang jalan saya nggak tahu siapa mas, ternyata yang punya sound mas, cuma diem, banyak yang minta tanda tangan mas. Ya ini aku belum terjawab nih. Gimana sound yang di jalan-jalan yang, dan mohon maaf sekali orang tua, anak-anak kecil yang belum siap menerima desibel besar, kemudian mendengarkan rumah-rumah rusak. Ini kan sangat berbahaya. Nah, selain mendorong industri speaker tadi ya mas ya, yang kedua juga harus dilokalisir. Jadi stop udah pawai-pawai itu. Di mana? Dilokalisir di Argopuro, Ya, atau di Payangan itu mas, yang jauh dari tempat pemukiman. Gunung Biarkan tolak ukurnya, jadi bisa nggak bikin ombak itu takluk atau melandai dari soundnya. Harus bener-bener dilokalisir. Stop pawai-pawayan. Ini sepakat aku. Jadi selain mendorong industrinya, dilokalisir atau stop pawai-pawai. Nah, persoalan berikutnya soal anak-anak yang goyang-goyang, anak-anak kecil dengan pakaian minim. Aku seolah-olah bermoral. Ya maksud saya adalah kurang layak lah. Kita kan budaya timuran. Ini tren mas, ini nggak jauh dari tren. Apa yang muncul di beranda kita setiap waktu mas? Joget, goyang TikTok. Ya itu makanya yang harus dilawan pak. Ini mas, ini cuma beda medium aja mas. Jadi seolah-olah yang online dibawa offline ini mas. Sama. Gimana Sar? Apakah para penarinya itu dibuat syar'i atau gimana ya?
Nah, tapi Mas kalau dilihat Mas, sebetulnya memang sudah ada hal-hal seperti ini Mas. Dulu kalau sampai tahu mungkin marching band. Marching band itu kan banyak di daerah-daerah dan itu pakainya juga seksi-seksi. Itu sebetulnya ya next level dari kearifan lokal yang sudah ada. Cuma di-upgrade dikit. Wah, Anda bisa dicela tuh anak marching band, Mas. Sejak kapan marching band seksi-seksi? Yang di lokal ya Mas ya, kan ada ini videonya. Biar aman. Enggak, tapi di sini memang kembali ke soal pakaian dan segala macam. Angel Pak nyapu sonor. Nah, kembali soal pakaian dan segala macam. Memang ini nggak bisa dibiarkan natural, Pak. Harus ada pemerintah daerah turun, entah dalam bentuk perbub, perda dan segala macam, dengan DPRD mengeluarkan perda yang memang mengatur secara spesifik tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak. Aku membela ada bagian nih. Aku juga tidak mengaitkan Sonhoreg dengan SDM rendah. Menurut saya itu tidak otomatis yang mendengarkan Sonhoreg adalah SDM rendah. Banyak dari mereka yang juga berpendidikan. Artinya secara knowledge mereka punya. Cuman ini soal selera. Maksud saya adalah seleranya itu jangan kemudian mengganggu orang lain. Kalau bahkan sampai meresahkan ya. Bahkan sampai meresahkan. Itu Pak yang saya tuntut. Saya nggak ada masalah juga ya dengan Gus Wawaid. Saya nggak ada masalah dengan dengan pemerintah daerah. Dan para pelaku juga. Cuman maksud saya tadi benar ada solusi mungkin didorong pada sektor ekonominya oke lah, dilokalisir tambah oke nih. Tapi yang tadi bagaimana value ketimuran kita ini tetap hilang ya. Nggak hilang begitu. Kita punya budaya sendiri gitu, remik-remik gitu. Setahu saya Pak, musik-musik yang dep itu ada di klub-klub malam Ya, identik dengan DJ. Justru Mas, dengan medium baru yang namanya Sonhoreg itu, hiburan-hiburan malam itu jadi inklusif Mas. Karena sebelumnya adanya cuma di klub yang bisa mengakseskan orang-orang dengan tingkat ekonomi yang lumayan tinggi Mas. Sekarang masyarakat di umum bahkan di desa-desa udah bisa menikmati clubbing dengan harga murah Mas. Nah tapi kan itu di ruang tertutup yang secara perdaman juga nggak ganggu orang di luar sana Mas. Intinya masyarakat Jember mau. Orang yang masuk itu sudah ada konsensus. Beda ini kan ruang-ruang publik. Betul, ruang publik. Padat penduduk yang kadang anak bayi loh Mas baru keluar jantungnya belum siap. Harus digeger. Nah intinya Jember deredat. Itu deh jalan tengahnya di Geger Geden kali ini kita nggak menolak secara kaku Sonhoreg, tapi diarahkan. Saya Mas yang kaku saya tuh. Oh ya. Nah tapi diarahkan ke hal-hal yang lebih konstruktif dan produktif agar kita nggak cuma sebagai konsumen dari sound impor. Karena jangan dikira loh Mas, Sonhoreg besar-besar itu buatan sendiri semua. Enggak Mas, rata-rata itu build up dari luar negeri. Oh cuma di kreatif. Kecuali yang sound mini itu buatan sendiri Mas. Dikolaborasikan berarti ya. Atau yang kobong biasanya itu buatan sendiri. Tapi yang udah gede-gede itu pakai sound mulai dari komponen mixernya, soundnya, amplinya itu semuanya build up dari luar negeri. Nah bagaimana kita mendorong pelaku-pelaku Sonhoreg ini juga lebih produktif menciptakan produk-produk speaker khususnya Jember. Jadi kan lengkap, kota karnaval, kota Garuda besi. Enggak Mas, Garuda besi berlebihan Mas. Nah kan sudah ada besinya Mas. Nah besi itu kan turunannya bisa jadi speaker nanti. Barangkali alun-alun nanti Jember speaker Nusantara. Tapi terserah. Yang penting kalau kemudian ini tetap diakomodir, saya berharap pemerintahan yang baru itu kemudian melokalisir supaya Sonhoreg ini tidak mengganggu ketertiban umum. Lebih-lebih tidak dibawa ke wilayah kota ya. Kayak Gumuk Mas melarang Sido Mulyo memfasilitasi gitu. Iya. Ada beberapa tempat tadi ya, laut, kemudian ada hutan gitu. Boleh silakan bersenang dilokalisir. Saya nggak ada masalah karena ini juga ada bagian hak warga negara untuk mengekspresikan. Saya memahami itu. Tetapi kalau kemudian sudah masuk pada ranah mengganggu ketertiban umum, saya perlu speak up dan perlu mengatakan ini harus ditata. Gus Wawaid tolong ditata. Nah, Mas Farouk pernah lihat video nggak? Video-video singkat soal Cambah yang diputer musik-musik
slow sama kecambah gitu yang diputer musik-musik keras gitu. Itu Mas, orang Pertumbuhannya brutal Mas sekarang. Lalu melengkung-melengkung gini Mas. orang-orang Jember itu dengan Itu budaya aspek keras, tumbuhan aja di stylein gitu bisa orang Jember jadinya survive Mas secara kehidupan Mas diputer. Enggak, oke lah teman-teman, ini mulai ini pokok intinya begitu. Saya ingin ditata dan semoga pemerintahan baru yang baru ini mau mengeluarkan bisa jadi industri bukan cuma regulasi yang Saya tidak mau mendengar pokoknya Jember harus deredat. oke lah. Sampai jumpa di Geger Geden. Ada geger, kabari kami, nanti kami kabarkan. Terima kasih telah mendengarkan episode ini. Jangan lupa sound horornya dulu. Enggak.